Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Paramita dari kelas 10 MIPA 2, nomor absen 34. Kali ini saya akan sedikit membahas materi tentang momentum dan impuls. Berikut video penjelasannya. Momentum adalah hasil kali antara massa benda dan kecepatan benda. Momentum juga merupakan besaran vektor yang mempunyai arah sama dengan arah kecepatan benda. Semakin besar massa benda, maka semakin besar pula momentumnya. Semakin cepat benda bergerak, juga semakin besar pula momentumnya. Dimensi momentum adalah Perhatikan kedua gambar di samping. Jika kedua kendaraan tersebut bergerak dengan kecepatan yang sama, menurut kamu, dari kedua kendaraan tersebut, manakah yang lebih sukar untuk dihentikan? Lalu, jika terdapat dua kendaraan dengan massa yang sama, bergerak dengan kecepatan yang berbeda, manakah yang lebih sukar untuk dihentikan? Kendaraan dengan kecepatan yang rendah atau kecepatan tinggi? Pertanyaan-pertanyaan ini merupakan konsep dari momentum. Sesuai dengan hukum Newton 1, benda yang sedang bergerak akan terus cenderung bergerak sehingga sukar untuk dihentikan. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang sedang bergerak. Persamaan momentum. Secara matematis, persamaan momentum dapat ditulis sebagai berikut. P sama dengan M dikali V, di mana P adalah momentum benda dengan satuan kilogram meter per sekon. M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan benda dengan satuan meter per sekon. Impuls didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dan selang waktu gaya itu bekerja pada suatu benda. Impuls juga termasuk besaran vektor yang arahnya sama dengan arah gaya. Jika gaya impuls F yang berubah terhadap selang waktu digambarkan grafik Ft-nya, maka luas arsir dalam selang waktu delta T, di mana delta T sama dengan T2 min T1 sama dengan luas arsir di bawah graf Ft, dengan batas nilai dari T1 atau saat kontak terjadi sampai dengan T2 saat kontak berakhir. Perhatikan grafik di samping. Impuls sama dengan luas daerah di bawah grafik Ft. Jika waktu terjadinya tumbukan atau impuls semakin lama, maka gaya yang bekerja pada benda akan semakin kecil. Persamaan impuls. Untuk menghitung besar impuls dalam suatu arah, dapat menggunakan persamaan berikut. I sama dengan F dikali delta T, di mana I adalah besar impuls dengan satuan Newton per sekon. F adalah gaya yang bekerja pada benda dengan satuan Newton, dan delta T adalah selang waktu dengan satuan sekon. Hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum terjadi pada setiap tumbukan atau tabrakan. Apabila terdapat dua benda yang saling bertumbukan, maka akan didapatkan bahwa jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Hukum kekekalan momentum berlaku jika tidak ada gaya dari luar yang mempengaruhi tumbukan itu. Secara matematis, hukum kekekalan momentum dapat dituliskan sebagai berikut. M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen, di mana M1 adalah massa benda pertama dengan satuan kilogram, M2 adalah massa benda kedua dengan satuan kilogram, V1 adalah kecepatan benda pertama sebelum tumbukan dengan satuan meter per sekon. V2 adalah kecepatan benda kedua sebelum tumbukan dengan satuan meter per sekon.
V1 aksen adalah kecepatan benda pertama sesudah tumbukan dengan satuan meter per sekon. Dan V2 aksen adalah kecepatan benda kedua sesudah tumbukan dengan satuan meter per sekon. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Hal tersebut dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan bola dengan massa 1 atau M1 dan massa 2 atau M2 yang bergerak berlawanan arah dalam satu garis lurus dengan kecepatan berturut-turut sebesar V1 dan V2. Setelah keduanya bertumbukan, masing-masing kecepatannya berubah menjadi V1 aksen dan V2 aksen. Jumlah momentum kedua bola sebelum tumbukan adalah V sama dengan P1 ditambah V2 sama dengan M1 V1 ditambah M2 V2. Jumlah momentum kedua bola setelah tumbukan adalah P aksen sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Berdasarkan hukum kekekalan momentum, P sama dengan P aksen. Dengan demikian, M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Hukum kekekalan momentum hanya berlaku jika jumlah gaya luar pada benda-benda yang bertumbukan sama dengan 0. Demikian video penjelasan materi tentang momentum dan impuls dari saya. Apabila ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum